Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Martin. Untuk NIM-nya 191011401694 dari kelompok 4 untuk pembuatan aplikasi e-commerce WordPress atau WooCommerce. Jadi pertama untuk langkah-langkahnya adalah kita menginstal SAM-nya dulu. Jika sudah terinstall, baru kita install WordPress .org. Lalu klik ini. Jika sudah terinstall, baru kita menghidupkan SAM-nya. Hidupkan MySQL-nya, lalu Apache-nya, lalu kita buka localhost. Jika sudah, buatkan nama database baru. Misalkan saya sudah membuatnya, namanya Jordi Martin sesuai nama asli saya. Jika sudah, baru setelah itu kita masuk ke WordPress-nya. Jika sudah masuk, lalu kita memasuki dashboard atau untuk admin WordPress-nya. Untuk plugin yang saya gunakan itu ada WooCommerce, plugin yang saya gunakan itu WooCommerce, lalu ada Bossa Elementor untuk online store dan widget saya. Jadi yang saya aktifkan hanya itu aja, dan anti spam. Jadi kegunaan untuk pluginnya itu untuk manajemen produk, untuk kelas produk, kelola produk, kategori dan stok, dan atur opsi pengiriman dan pajak sesuai kebutuhan toko, terima pembayaran via transfer bank, dan tambahkan fitur seperti ongkir. Jadi untuk produknya sendiri, untuk produknya saya ada kurang lebih ada 11 item produk dan ada 7 kategori. Dan di sini saya memiliki 11 produk dan ada 4 produk. Saya cek, dan ini yang pertama untuk t-shirtnya atau bajunya. Di sini ada deskripsi produknya, ada kunci dari bajunya, dan di sini ada data produknya, harganya, dan ini saya memasukkan diskonnya. Dan di sini ada fotonya juga. Baru kita lanjut ke yang kedua. Di sini ada sepatu kaki. Di sini untuk deskripsi produknya. Lalu ada harga normalnya dan ada
harga promonya, dan ada foto dari sepatunya atau produknya. Lalu yang ketiga, di sini untuk ada nama produknya, ada deskripsi produknya, lalu ada gambarnya, ada kategorinya. Saya memasuki untuk kategori fashion, sweatshirt, dan top dress. Dan di sini ada deskripsi produknya, lalu ada harga normal dan ada harga promonya. Lalu yang terakhir, produk yang tote bag itu sama, untuk namanya, deskripsi produknya, lalu ada gambarnya, harga dan harga promonya, dan di sini ada kategori produknya yaitu tote bag. Jadi untuk bayarnya adalah yang pertama, itu misal saya menggunakan membeli produk ini, lalu masuk di sini dan pembayaran. Lalu di sini saya memasuki alamat email, alamat pengiriman, dan di sini ada pengirimannya. Saya bisa pilih, bisa JNT, JNE, atau FedEx. Lalu untuk transfer banknya itu bisa langsung ke nomor rekeningnya, lalu saya lakukan pemesanan. Jika sudah, ini untuk nomor rekening dan namanya, dan ini untuk rinciannya, alamat penagihannya, alamat pengirimnya, dan setelah itu saya memasuki di adminnya sendiri. Jika tadi seorang pelanggan sudah memesan untuk dan tunggu pembayarannya, lalu di sini saya melihat untuk pengirimannya, cara pengirimannya atau pembayarannya. Nah, di sini setelah user atau pelanggan atau customer, setelah mereka memesan belanja di e-commerce saya, lalu di sini ada masuk notif untuk pesanannya, itu atas nama Jordi Martin, pesanan ke 227, dan ini statusnya masih ditahan. Lalu saya pilih untuk pesanannya, dan sini tertera tanggalnya dibuat, statusnya jika sudah membayar, saya bisa langsung proses, sedang diproses, atau misalkan mereka belum bayar atau tidak masuk, pembayaran tertunda. Dan ini bisa langsung aja ke sedang proses. Dan untuk pengirimannya menggunakan FedEx, dan untuk harganya 8.000, subtotal itemnya 220.
Lalu pilih tindakan, kirim detail pesanan kepada pelanggan. Lalu perbarui. Jika sudah, lalu masuk ke pelanggannya. Di sini untuk pesanannya. Lalu di sini tertulis sedang diproses. Jadi dia sudah bayar dan sudah diproses untuk pengirimannya menggunakan FedEx. Harganya 8.000 dan ini langsung diproses ya. Jika misalkan sudah selesai atau sudah sampai, lalu tulis selesai. Pilih tindakan, kirim detail pesanan kepada pelanggan. Lalu perbarui. Jika sudah, lalu saya melihat untuk pesanannya. Di sini apakah sudah selesai? Ternyata sudah selesai. Dan ini saya bisa lihat untuk detail pesanannya. Untuk merubah mata uangnya, bisa langsung ke dashboard, lalu ke pengaturan, dan ini klik yang umum. Lalu di sini bisa ubah di pilihan mata uang. Untuk di sini sudah terdaftar ya untuk IDR Indonesia Rupiah, dan ini posisi mata uangnya itu di sebelah kiri. Lalu simpan perubahan. Untuk mengubah bahasa bisa di pengaturan, lalu di umum, lalu di sini untuk bahasanya bisa diubah bahasa situs. Jika ingin menggunakan bahasa Inggris ini bisa, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini untuk zona waktunya sama seperti zona waktu Indonesia, untuk tanggal, jam, dan lain-lain, lalu ubah. Lalu ini untuk e-commerce saya. Di sini tertera logonya, dan di sini ada bannernya juga. Dan di sini ada beberapa ads atau iklan ya. Dan di sini ada produk-produk yang terbaru yang baru dimasukkan, dan ini ada harga-harga yang sudah dipotong harganya. Dan ini mungkin beberapa, mungkin saya misalkan membeli satu produk dan akhirnya muncul mungkin Anda suka atau similar produk. Dan di sini baru ada tentang kita, tautan penting, disertai link, customer service, dan ini logo. Dan di sini saya untuk kategorinya saya bisa klik juga. Di sini ada tote bag. Di sini ada fashion. Ini fashion. Lalu di sini ada shoes atau sepatu. Di sini ada skirts. Lalu ada sweatshirt.
dan ada top dress. Nah, lalu di sini untuk ada nomornya jika ingin menghubungi e-commerce kami. Di sini ada tentang kita atau kontak, perkenalan diri untuk Martin Store-nya sendiri. Di sini ada linknya juga. Lalu di sini ada belanja. Ketika ingin belanja langsung melihat produk-produknya semua, itu bisa langsung ada di sini. Lalu di sini ada blognya. Dan di sini ada kontaknya. Nah, di sini ada kontaknya, ada alamat lokasi tokonya, ada nomor telepon, email, dan jam operasional. Lalu saya membuatkan simulasi saya sebagai customer. Jadi saya sudah menjadi customer di sini untuk usernya. Lalu saya pencet belanja. Ketika saya ingin belanja, misal untuk jaket ini, sepatu ini, mungkin bisa juga tas ini atau tote bag. Jika sudah, lanjut dilihat keranjang. Dan di sini saya bisa tambahkan kupon juga jika ada kupon. Dan ini ada subtotalnya, ada pengirimannya. Saya mungkin memilih Jenny Express. Misal saya ingin beli jaket ini jadi 2 dan ini 2 atau ini 1 deh. Lanjut ke pemeriksaan. Di sini saya detail informasi kontaknya, pilihan pengirimannya, dan ini ada transfer bank langsung untuk pembayarannya, dan ini untuk jasa pengirimannya, dan ini alamatnya, dan ini emailnya. Dan ini detail untuk produknya yang saya yang saya pesan atau yang saya order, dan ini saya lakukan pemesanan. Nah, di sini sudah untuk pemesanannya itu nomor pesanannya 228 dengan tanggal 6 Juni 2025 untuk emailnya dan total harganya. Untuk metode pembayarannya itu transfer bank langsung. Di sini tertera banknya itu BCA, nomor rekeningnya di sini 4760254578, dan ini untuk rincian harganya. Ada subtotal, pengiriman, dan total. Dan ini ada alamat penagihannya untuk alamat pengirimannya. Dan di sini untuk statusnya masih ditahan. Mana ya? Ini untuk statusnya masih ditahan ya. Lalu saya menjadi admin lagi. Saya menerima pesanannya. Dan di sini masuk ya untuk pesanannya di WooCommerce ini, plugin WooCommerce. Lalu di sini nanti masuk mana yang sudah selesai, dan ini untuk tanggalnya misalkan ini 2 menit yang lalu, berarti ini. Lanjut saja kita buka untuk pesanannya. Dan ini sesuai ya apa yang tadi dipesan, ada flash jaketnya 2, ada sepatu kakinya 1, dan ada tote bag 1. Untuk metode pengirimannya itu menggunakan jasa JNE Express. Dan ini saya bisa hitung ulang. Ya, di cancel saja ya. Dan di sini untuk tanggal dibuatnya misalkan sudah semua dan sudah ditransfer, misalkan sini bisa sudah ditransfer.
Dan ini saya bisa ubah statusnya menjadi sedang diproses. Atau misalkan ternyata produknya kosong, itu saya juga bisa menggunakan di sini dana kembalian atau dibatalkan. Karena ini kemungkinan terjadi dan bisa sedang diproses, dan di sini perbarui. Jika sudah, lanjut balik lagi ke usernya atau pelanggannya. Lalu di sini kita refresh. Dan di sini langsung statusnya sedang diproses. Jadi mungkin seperti itu untuk simulasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.